Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Puncung, Ibu Limrawati SPD FM. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rice Trisnawati dan Ibu Yuli Mistantini sebagai pemateri pada kesempatan kali ini, beserta Bapak Ibu yang berkesempatan hadir dalam forum kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif ini. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena berkat dan rahmatnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul menimba ilmu bersama-sama di dalam ruangan ini. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan mengikuti kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman destinasi budaya positif. Untuk kelancaran acara ini, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi budaya positif pada kegiatan pendidikan guru penggerak yang kali ini spesial untuk guru penggerak SMA Negeri 20 Puncung, Ibu Rice Trisnawati dan Ibu Yuni Mistantini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari program guru penggerak SMA Negeri 20 Puncung. Kita berharap kegiatan ini bisa memberikan dampak positif untuk kita bersama, di samping sebagai tugas dan tanggung jawab ibu-ibu calon guru penggerak SMA Negeri 20 Puncung, dan kita
juga berharap di samping untuk diri mereka sendiri juga bisa memberikan atau menyebarkan kepada teman-teman yang lain, pada Bapak Ibu yang lain yang barangkali belum menjadi calon guru penggerak atau belum mengikuti program calon guru penggerak, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu meluangkan waktunya, memberikan fokusnya untuk membantu calon guru penggerak kita untuk memberikan hal-hal yang terbaik yang mereka dapatkan selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Dan juga nanti kita mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaplikasikan kepada anak didik kita, karena ilmu kalau tidak disebarkan, sebaik apapun yang Bapak Ibu dapatkan, kalau tidak disebarkan kepada yang lain, maka dia mengendap pada diri kita saja. Dan pada saat kita melakukan penyebaran budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak, dan kita berharap juga nanti respon yang diberikan oleh anak-anak kita juga positif. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang barangkali cuma bisa mengikuti kegiatan ini cuma beberapa waktu saja atau tidak maksimal, maka kegiatan ini bisa kita maksimalkan. Nah, kami berharap kesediaan Bapak Ibu ini fokus untuk membantu teman-teman kita dan juga bisa menyebarkan mengaplikasikan kepada anak didik kita Bapak Ibu. Kepada calon guru penggerak yang hari ini mengikuti kegiatan untuk mengadakan kegiatan, pandai-pandailah membagi waktu, bisa menempatkan diri, dan yang penting memberikan yang terbaik untuk sekolah kita, untuk anak didik kita secara bersama-sama. Dapat satu, terapkan satu, dapat dua, terapkan dua. Kalau lebih itu mungkin lebih baik. Nah, tapi barangkali apa yang kita pelajari secara teori belum tentu prakteknya kita bisa semaksimal itu. Tapi yang jelas setiap waktu, setiap hari kita selalu memberikan perkembangan positif kepada anak-anak kita. Dan memang pada konsepnya pendidikan itu seumur hidup, dan kita tidak mengharapkan aplikasinya pada hari ini, tapi beberapa waktu yang akan datang mereka bisa menerapkan aplikasi itu. Nah, pembelajaran seperti ini merupakan pembelajaran kontinu sifatnya, dan memang apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada anak-anak kita bisa mereka aplikasikan juga ke dalam kehidupannya masing-masing. Nah, harapan kita bersama Bapak Ibu, sekali lagi mohon luangkan waktunya, fokusnya, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau ditanya mengenai kesiapan, mereka mungkin memang sudah siap mempersiapkan diri. Tapi sebagus-bagus persiapan dari narasumber, maka tidak akan memberikan dampak positif jika audiensnya tidak memberikan juga persiapan yang bagus. Maka memang kita berharap kedua komponen ini bisa memberikan yang terbaik, apakah itu audiens atau narasumbernya nanti dari guru penggerak kita. Mudah-mudahan hal ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian aja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Sebelum memasuki acara inti, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Yeris Nanto. Pada Bapak Yeris, disilakan. Demi kelancaran acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Yang saya sendiri akan memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua pada para hadirin yang kami hormati. Sebelum kegiatan diseminisasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dimulai, saya akan memimpin doa terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, segala puji bagi Engkau, ya Allah, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan diseminisasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan bagi pengalaman budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Rice Trisnawati dan Ibu Yuli Bistarti sebagai guru penggerak angkatan 11. Ya Allah, ya Rabbi, berkatilah kesehatan, berikanlah kesehatan kepada kami semua dari awal hingga akhir kegiatan ini, dan limpahkanlah kepada kami rahmat dan hidayah Engkau kepada kami sehingga kami dapat kemudahan dalam menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh pemateri dan nantinya dapat kami terapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itu yang benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikuti, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu yang salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Rabbi, Engkaulah sebaik-baik pelindung dan pemaaf. Lindungilah kami semua, Allah. Maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Berkatilah hidup kami, ya Allah. Selamatkan kami dari pengaruh setan di dunia maupun di akhirat. Allahumma inna as'aluka salamatan fidi wa afiyatan fil jasad wa si'adatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fil sakaratil maut wa najata minal nar wal afwa ibdal isab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hidayatana wa hab lana min ladun rahman innaka anta wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbiyal aziti amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada Bapak Yeri, semoga dengan pembacaan doa tadi acara ini lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di labor ini untuk mengikuti kegiatan destinasi positif. Dan selawat beserta salam tidak lupa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lindrawati SPD MPD, dan saya hormati kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang mau berkenan hadir dalam kegiatan destinasi positif pada kegiatan hari ini. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang destinasi positif, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman destinasi positif dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 11. Kesepakatan forum destinasi pada hari ini, yang pertama menjadi pendengar yang baik, yang kedua menghargai siapapun, yang ketiga mengikuti dari awal sampai akhir,
Yang keempat, menghargai yang berbicara atau berpendapat. Yang kelima, aktif dalam kegiatan. Yang keenam, semangat dan bahagia. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju dengan kesepakatan pada hari ini? Oke. Kita lanjut. Tujuan dari kegiatan pada hari ini yaitu yang pertama, berbagi pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul 1.4 yaitu budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang kedua, memperoleh pengalaman dalam pembelajaran yang Anda dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, baik di kelas ataupun di sekolah kita. Nah, kita mulai speaking Bapak Ibu ya, silakan berdiri. ekspektasi, di mana di sini ada mau menolong, bekerja sama, religius, santun dan aktif. Tetapi dalam realitanya di sekolah kita banyak menemukan anak tidur di jam pelajaran. Di sini saya sengaja foto, sudah saya suruh anak ini untuk cuci muka, tapi masih tetap aja dia tidur di dalam jam pelajaran. Yang kedua, membuang sampah sembarangan, dan yang ketiga masih ada siswa kita yang merokok. Nah, bagaimana peran kita sebagai guru atau pendidik? Nah, di mana budaya positif di sini? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid,
agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Selanjutnya, seorang guru yang berpihak harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif, yaitu nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi atau guru. Yang dan keenam adalah segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, dan yang ketiga, kebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif, dan yang keenam adalah bernalar kritis. Nah, di sini ada ilustrasi dalam guru mengontrol murid. Di sini ada di bawah ilustrasi dalam di sini menggambarkan kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan selanjutnya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini ada, kita coba saya minta dua orang yang maju ke depan, Bu Rice sama Bu Yelia untuk ke depan. Silakan Bu Rice mengambil secari kertas dan menuliskan sesuatu yang sangat berharga menurut Bu Rice. Apa ya yang berharga? Kira-kira apa yang menurut Bu Rice berharga? Nah, di sini Bu Yelia berusaha untuk mengambil apa yang ditulis oleh Bu Rice. Berusaha untuk mengambil yang ada di dalam kepalan tangan Bu Rice. Boleh memaksa, membujuk, ataupun bagaimana caranya, silahkan Bu Yelia coba. Bagi saya dilihat nanti diambil apa itu, pokoknya sesuatu yang berharga. Kita coba ini. Nggak mau. Aja. Tidak mau. Apabila Bu Yelia merasa menyerah, silakan angkat tangannya. Ya, karena ini adalah sesuatu yang berharga bagi saya. Oke, rupanya Bu Yelia menyerah. Nah, di sini saya ingin mendengar pendapat dari Bu Rice kenapa mempertahankan apa yang dipegangnya. Silakan Bu Rice. Oke, terima kasih Bu Yuli. Di sini saya tadi menuliskan satu benda atau sesuatu yang saya sangat sayangi, kemudian saya tidak mau akan kehilangan ini, makanya saya terus menggenggam tangan saya dengan sekuat tenaga saya sehingga yang saya miliki tidak diambil oleh orang lain. Terima kasih. Bagaimana menurut Bu Yelia, kenapa Bu Rice tidak mau memberikan apa yang digenggamnya? Ya, terima kasih Bu Yuli untuk kesempatannya. Di sini yang dapat saya ambil semuanya, ternyata segala sesuatu yang kita anggap itu sangat berarti bagi hidup kita, dan itu yang harus kita jaga. Tidak bisa orang lain untuk mengganggu, dan
kita akan menjaga dengan sepenuh hati. Dan satu lagi, kita tidak bisa memaksakan hak yang orang punya untuk diri kita sendiri. Nah, mungkin itu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Rice dan Bu Lia. Aplaus untuk pada ibu hebat kita ya Bapak Ibu. Di mana kita harus menunjukkan apa yang terjadi pada diri kita, yaitu menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol diri terhadap sesuatu atau orang itu sendiri. Jadi kita berusaha untuk memegang atau menjaga apa yang kita miliki. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di mana stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan selanjutnya stimulus respon berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon selanjutnya, model berpikir menengah atau kalah. Dan teori kontrol, model berpikir menengah menang. Nah, di selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Oke. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tidak. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Tidak. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka Cekatan Kalimantan itu pada tahun 2013 halaman 470. Nah, di sini selanjutnya menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2021, artinya dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, selanjutnya di sini ada teori Ki Hajar Dewantara dan
yang negosen, yaitu teori kontrol dan teori disiplin, menjelaskan disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini disiplin yang pertama, disiplin positif, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang kedua, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, itu ada hukuman dan penghargaan dan restitusi. Motivasi manusia yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada akibat kesalahan. Yang pertama, hukuman yang tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fiskis atau spesifis. Selanjutnya kedua, konsekuensi. Konsekuensi terdiri dari yang pertama, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor. Dan yang ketiga, ada restitusi. Dalam proses restitusi yang pertama ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ada tindakan guru. Bisa Bapak Ibu menentukan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk? Hukuman. Hukuman. Kita periksa sama-sama Ibu ya. Lanjut yang ke pertanyaan kedua. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira Bu Rice? Hukuman Bu. Hukuman ya. Nanti kita periksa lagi. Lanjut yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, terima kasih Bu Rice. Selanjutnya pertanyaan, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi Bu. Oke, terima kasih Bu Dela. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Bu Yelia bisa? Hukuman Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira dulu? Konsekuensi. Nah, ini hasilnya. Oke, boleh betul ya Bapak Ibu apa yang kita jawab tadi? Oke, hapus untuk kita semua. Berarti kita sudah bisa membedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Oke, selanjutnya di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Yang pertama, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
dan tidak menyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak dapat tersakiti, berlaku pasif dan agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada pribadi institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, murid atau anak membenci peraturan. Sedangkan disiplinnya konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Selanjutnya, penguatan hanya berupa dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Selanjutnya restitusinya. Restitusi merupakan pilihan, memuatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguasaan. Selanjutnya masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah lain? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sedangkan dalam identitas negatif yang hukuman itu terdiri dari awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Dan selanjutnya mode paksaan yang saya mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk. Sedangkan yang konsekuensi netralnya, lakukan apa yang saya katakan, stimulus respon, mendorong keputusan, konsep diri baik. Yang restitusinya, apakah hasil ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Teori kontrolnya mendorong disiplin positif, konsep diri kuat. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Yang hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya yang hukuman, anak membenci kedisiplinan, dan konsekuensinya anak menghargai disiplin. Yang hukuman selanjutnya paksaan, dan konsekuensinya stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Dan hukuman selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan konsekuensinya adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan konsekuensi yang terakhir itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi yang pertama itu ada ganti rugi, pembayaran kembali. Ada yang kedua ada penyerahan, pembagian pembayaran masih tersisa. Nah, di situ ya ada restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004.
Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, menawarkan bukan memaksa. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, berfokus pada solusi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan kita ice breaking selagi ya Bapak Ibu agar tidak bosan dalam ruangan ini. Silakan berdiri, kita goyang sebentar. Dan semangat lagi ya Ibu ya. Kita lanjut, bisa? Oke, kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat menyadari kendaraan roda 2 atau motor? Itu kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Guys, lanjut. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suka, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik.
atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Dan kita lanjut pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ia lebih rinci dan konkret. Yang keempat, pertanyaan keyakinan di kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Contohnya yaitu kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Yang kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Dan keyakinan kelas yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Di sini ada contoh keyakinan kelas ditulis dengan klausa atau kalimat singkat yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama ada datanglah tepat waktu, dengarkan guru, jangan main HP saat belajar kecuali guru mengizinkan. Nah, di sini ada beberapa foto dokumentasinya. Nah, kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kesenangan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah bertahan hidup. Di sini kelima kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dan yang kebutuhan dasar manusia yang ketiga penguasaan yaitu terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, terus memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kebebasan yang terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kesenangan terdiri dari bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Di sini ada studi kasus. Saya mengambil kelas Ibu Yelia. Di sini Ibu Yelia merupakan wali kelas 12 fase F3. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Yelia, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda kira-kira alasan Tommy melakukan hal itu? Alasan pertama, karena Tommy lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Alasan yang kedua, karena Tommy merasa senang temannya memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya
akan kekuasaan. Dan alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dan alasan Tommy yang kelima, karena dia ingin melakukannya karena iseng-iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi atau guru. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Di sini ada 5 posisi kontrol guru berbuat, yaitu penghukum yang menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, pembuat rasa bersalahnya, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, dan sebagai teman membuat alasan untuk muridnya. Yang keempat, memantau, menghitung dan mengukur, dan kelima, manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, selanjutnya di sini ada posisi kontrol apakah aku. Di sini ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi posisinya adalah membuat orang merasa bersalah. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi posisinya di sini adalah sebagai penghukum. Oke, selanjutnya yang ketiga, ayo lakukan demi ibu. Jadi di sini kita posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Oke, yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan sertifikat bintang hari ini? Jadi posisi kontrolnya adalah pemantau. Dan yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Nah, segitiga restitusi, yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan hasil murid yang menyadari, mandiri, dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Menstabilkan identitas, yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan yang keempat, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, dan bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah, ada yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul?
Di sini ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini ada kalimat menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dan yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa? Yang keempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan yang kelima, apa kamu merasakan ketika kamu melakukan itu? Apa kamu menjadi orang yang seperti apa? Dan di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sini silakan disaksikan.
Oh begitu. Sekarang kita sudah tahu alasan mereka kenapa main game saat jam pelajaran. Lalu, apa rencana mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka? Saya tidak tahu. Tentang keyakinan kelas. Mereka masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Nah, kalau masih ingat, apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Nah, sekarang kita akan menggunakan keyakinan kelas kita supaya kedepannya lebih baik lagi. Nah, sekarang apa kira-kira rencana mereka ke depannya? Saya akan fokus belajar saya tidak perlu masuk. Ya, semoga mereka bisa melaksanakan yang sudah mereka rencanakan. Nah, nantinya jika teman-teman mereka melakukan kesalahan bersama, tolong diingatkan tentang keyakinan kelas kita ya. Nah, sekarang mereka belum kembali ke kelas. Oke, tidak diharapkan mereka tidak melakukan. Di sini ada tanggapan dari siswa jika kita menerapkan segitiga restitusi. Saya setuju karena anak yang langsung diberi hukuman akan dirasakan tertekan dan tidak mau sekolah. Dengan cara ini, kita diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya. Saya setuju karena jika dilakukan hukuman akan membuat saya trauma dan baru. Dengan cara ini kita bisa memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, itulah segitiga restitusi atau penerapan dalam kita diseminasi hari ini. Dalam kesimpulannya di sini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru yang mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan untuk refleksi hari ini, apabila Ibu dan Bapak puas dengan materi hari ini, kita upload semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang telah menghadiri acara diseminasi disiplin positif pada kegiatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Maaf bila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mengikuti kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi oleh Ibu Lice dan Ibu Yuli Mistantini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas salah dan janggal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan Ibu Amanda. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Amanda tahu kenapa Ibu panggil ke kantor? Iya, tahu, Bu. Mungkin berkaitan dengan tugas. Loh, bukannya kemarin Amanda masuk sekolah? Iya, masih, Bu, tapi Amanda tidak menggunakan tugas. Amanda, semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Sama seperti Ibu yang juga pernah melakukan kesalahan. Namun setidaknya setiap kesalahan tentu pasti ada alasannya. Nah, sekarang apa kira-kira yang menjadi alasan Amanda tidak mengumpulkan tugas? Saya mengantuk, Bu. Karena malam tadi saya menonton film kesukaan saya sampai jam 12 malam. Akhirnya saat jam pelajaran saya tertidur, Bu. Nah, Pak Amanda masih ingat apa keyakinan kelas kita? Masih. Kalau masih ingat, apa yang Amanda lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Selalu bertanggung jawab. Nah,
Berarti Amanda sudah tahu tentang keyakinan kelas kita. Nah, sekarang Ibu ingin tahu kira-kira apa solusi yang Amanda tawarkan untuk memperbaiki kesalahan Amanda. Yang pertama, saya minta maaf Bu karena tidak melakukan tugas. Yang kedua, saya akan berjanji tidak akan tidur terlalu malam lagi. Yang ketiga, saya akan membuat tugasnya dan besok akan saya kerjakan. Baik, di sini Ibu sudah apresiasi atas tanggung jawab Amanda yang sudah mau melakukan perbaikan tentang kesalahan Amanda. Untuk kedepannya, Ibu harapkan Amanda untuk tidak tidur sampai malam. Kalau menonton boleh saja, tapi jangan sampai lama. Nah, nanti jika teman-teman Amanda di dalam kelas melakukan tindakan yang sama, tolong diingatkan tentang keyakinan kelas kita ya. Silakan kembali ke kita. Sama-sama. Saya setuju karena anak yang langsung diberi hukuman akan merasakan tertekan dan tidak mau sekolah. Dengan cara ini, kita diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sendiri.